Bab 2428 Arus Takdir 1. Mendengar perkataan pendeta bulan hitam pertama memperkuat tekad dalam diri Zhang Yi. Aku tidak peduli hukum kosmik atau takdir macam apa itu. Yang ku tahu, jika ada yang mencoba menyakitiku, keluargaku, atau semua yang kucintai, aku akan melawan sampai akhir. Dia menatap pendeta bulan hitam pertama, senyum mengembang di bibirnya. Sama seperti kalian yang memberontak terhadap Samael. Perkataan Zhang Yi sangat meredakan kesuraman di hati Saladin, Raja Arthur, dan lainnya. Ya, takdir menuntut mereka untuk menundukkan kepala dan patuh berjalan menuju kematian. Tetapi mengapa mereka tidak bisa melawan takdir? Selama mereka menjadi cukup kuat, baik hari kejatuhan maupun sang pencipta manapun, tidak dapat menghancurkan mereka. Pendeta bulan hitam pertama diam-diam mengamati Zhang Yi, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kau memang sangat menarik. Mungkin keberadaanmu dapat membawa beberapa perubahan tak terduga bagi kami. Kami akan terus mengamati dan melihat jalan mana yang akhirnya akan kau tempuh. Zhang Yi tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa kontes kosmik ini bukan lagi sekadar pertarungan kekuatan, melainkan duel pikiran dan tekad. Dan dia ditakdirkan untuk menulis babnya sendiri dalam permainan tanpa akhir ini. Zhang Yi, bersama Raja Arthur, Saladin, Morgan, Yang Xin, dan lainnya, meninggalkan kedalaman kekaisaran bulan gelap. Mereka membawa serta kekayaan sumber daya yang diberikan oleh para pendeta bulan hitam, serta pengetahuan yang baru diperoleh, metode penyerapan energi kosmik melalui meditasi. Mereka membawa pengetahuan dan kekuatan dari berbagai peradaban. Seperti yang dikatakan pendeta bulan hitam, segala sesuatu di alam semesta diatur oleh kekuatan, dan nasib mereka tampaknya ditentukan oleh kekuatan yang tidak dapat diubah. Saat kelompok itu memulai perjalanan pulang, melintasi langit luas dan melihat kembali dunia yang pernah runtuh dan hancur, hati Zhang Yi dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkan oleh pendeta bulan hitam pertama, seolah-olah setiap kalimat menantang keyakinan jauh di dalam hatinya. Dia mengatakan nasib manusia generasi ke-6 sudah tersegel, dan generasi berikutnya akan menjadi generasi ke-7, dan mereka hanya sekadar membuka jalan bagi para protagonis era berikutnya. Kata-katanya memaksa Zhang Yi mempertimbangkan, apakah takdir yang tidak dapat diubah seperti itu benar-benar ada? Pada saat ini, suasana di pesawat ruang angkasa tidak terasa berat, melainkan santai dan penuh harap. Meskipun semua orang tenggelam dalam pikiran, suasana santai dalam percakapan mereka mencegah perjalanan menjadi membosankan. Fatisu dan Brian, dua pria dengan kepribadian yang sangat berbeda, selalu berhasil menghadirkan guyonan lucu di setiap momen serius. Katakan padaku, bagaimana kalau kita benar-benar menjadi batu loncatan? Itu akan sangat sia-sia. Fatisu terkekeh saat menimpali. Brian memutar bola matanya. Kaulah batu pavingnya, akulah tembok besar baja masa depan umat manusia. Tembok besar baja? Fatisu terkekeh. Maksudmu, di masa depan kau akan menjadi benteng bergerak? Brian terkekeh. Benar sekali, akulah tembok besar baja. Aku tipe orang yang bisa menakuti musuh sampai-sampai mereka mengompol. Semua orang menertawakannya. Meskipun topiknya ringan, Zhang Yi masih banyak berpikir. Dia masih tidak bisa melupakan kata-kata pendeta bulan hitam pertama. Bagaimanapun, pilihan nasib dan perjuangan individu, tampaknya merupakan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Tapi terlepas dari itu, apakah kalian sudah serius mempertimbangkan apa yang dikatakan pendeta bulan hitam pertama? Zhang Yi tiba-tiba bertanya, suaranya mengandung sedikit nada serius. Begitu kita kembali ke bumi, kemungkinan besar kita akan menghadapi perjuangan yang lebih brutal. Raja Arthur terdiam sejenak, lalu berkata. Mendengar kata-katanya, aku merasa agak takut. Apakah takdir alam semesta benar-benar seperti yang dikatakannya, tak tergoyahkan dan tak terelakkan? Dan kita akan diserang oleh semua peradaban kuno. Setelah mereka menghancurkan kita, mereka akan berjuang demi hak untuk membesarkan generasi ke-7 manusia? Saladin mengangkat bahu. Sebenarnya, aku tidak masalah menjadi ayah rumah tangga. Lagi pula, itu hanya mengurus anak. Saya percaya segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Benjamin Morgan berbicara dengan suara rendah, nadanya tidak banyak berubah, tetapi menyampaikan ketegasan yang tidak dapat disangkal. Sama seperti kita para manusia, kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan takdir kita, tapi kita masih bisa memilih jalan yang ingin kita tempuh. Saladin mengangguk. Ya, kita mungkin tidak bisa mengubah hukum seluruh alam semesta, tapi kita masih bisa mengubah diri kita sendiri.
Setidaknya kita bisa memilih untuk tunduk atau tidak. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, merasakan tekad dalam dirinya. Meskipun kata-kata pendeta bulan hitam pertama membuatnya merasa tertindas, dia tahu bahwa apapun yang akan terjadi, dia tidak akan tunduk pada takdir. Seperti yang dikatakan Morgan dan Saladin, umat manusia dapat memilih untuk tidak menyerah, apapun tantangan yang ada di masa depan. Kekaisaran Wuluan telah hancur total olehku. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yi mengungkapkan masalah ini ke publik. Meskipun mereka sudah menduganya, Raja Arthur dan yang lainnya masih agak terkejut mendengar berita pasti dari Zhang Yi sendiri. Kekaisaran Wuluan. Kau benar-benar telah menghancurkannya? Keyes, dasar kau bajingan. Saladin terkejut sejenak, tetapi dia jelas tersenyum. Lagi pula sekarang, Zhang Yi dan yang lain adalah mitra dalam organisasi Tong. Semakin kuat Zhang Yi, semakin menguntungkan bagi aliansi mereka. Tapi sekarang sepertinya itu tidak terlalu mengejutkan. Kekuatanmu sungguh luar biasa. Zhang Yi memasukkan tangannya ke dalam saku, berjalan ke jendela kapal, dan mengobrol santai dengan yang lain sambil melihat pemandangan di bulan di luar jendela. Maksud saya adalah, Kekaisaran Wuluan tidaklah sekuat itu di mata saya. Tetapi, mereka sudah mampu bertahan di dunia nyata selama ratusan juta tahun. Lalu mengapa kita, generasi keenam manusia, tidak bisa melakukan hal yang sama? Dia memandang Raja Arthur, Saladin, dan yang lainnya. Singkatnya, kita harus terus bertahan hidup. Persetan dengan Sang Pencipta, Kagago, persetan dengan para peradaban kuno, persetan dengan Druker Titan. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Tidak seorang pun dapat menghentikan saya menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Aku juga berpikir begitu. Yang Sin berkata lembut, matanya berbinar penuh harapan. Kita masing-masing bisa memilih jalan kita sendiri, bahkan jika itu berarti menentang takdir. Lagi pula, hidup itu sendiri adalah bentuk perlawanan bukan? Yah, itu benar. Fatih Sugendut menepuk pahanya dan berkata, jika takdir memang menginginkan kita menjadi batu paving, maka kita harus menjadi batu yang paling kuat dan paling tangguh, yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Kalian semua hanya omong kosong. Brian mencibir. Tapi sekali lagi, apa sebenarnya takdir itu? Kedengarannya seperti arus deras yang tak tertahankan yang akan menyapu kita. Bab 2429 Arus Takdir 2. Zhang Yi memandang semua orang dan senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun kata-kata Brian dan Fatih kedengarannya agak tidak serius, justru dalam suasana yang lucu dan santai inilah dia merasakan sedikit ketenangan dan harapan. Takdir? Zhang Yi menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata perlahan. Takdir mungkin tak tertahankan, tapi kita punya pilihan. Seperti yang selalu kuyakini, hanya yang kuat yang berhak memilih, dan semua yang kita lakukan adalah untuk menjadi lebih kuat. Raja Arthur mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan segala daya upaya untuk menjadi lebih kuat, dan apapun rintangannya, kita harus terus maju. Saya berharap jalan ini akan segera berakhir. Fatih berteriak lagi. Kita sudah berjalan begitu lama, seharusnya kita punya waktu untuk mengatur napas. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini segera, agar semua orang bisa kembali dan beristirahat. Brian terkekeh. Hei, bro. Kamu ahli mencari alasan untuk istirahat, tapi karena kamu sedang bersemangat, ayo kita berangkat. Semua orang tertawa, dan suasana menjadi santai dan menyenangkan. Melihat rekan-rekannya, Zhang Yi merasakan kekuatan yang semakin besar. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan berjalan bersama dan menghadapi tantangan di depan sambil bergandengan tangan. Zhang Yi tiba-tiba menoleh ke semua orang dan berkata, namun, setelah aku kembali, aku berencana untuk mengunjungi klan naga di bawah pegunungan Qinling terlebih dahulu. Kurasa dengan kekuatanku saat ini, aku memenuhi syarat untuk bertemu mereka. Setelah mengobrol dengan pendeta bulan hitam, Zhang Yi menyadari akan sesuatu. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang dunia ini, kita harus terlibat dalam dialog dengan peradaban yang lebih kuat dan kuno. Karena mereka memegang rahasia sebenarnya dunia ini di tangan mereka. Bangsa bulan bukanlah ras yang diciptakan oleh Sang Pencipta, dan karena itu ada perbedaan besar di antara mereka. Jadi, bagaimana dengan klan naga Qinling? Makhluk itulah yang membentuk bagua bawaan dan menguasai rahasia alam semesta. Zhang Yi merasa bahwa kekuatan mereka tentu tidak kalah dari orang bulan. Sekarang, kekuatan tempurnya telah mencapai level seorang ksatria. Dia mungkin memenuhi syarat untuk memasuki dunia naga.
Semua orang terdiam sejenak, lalu Raja Arthur lah yang pertama mengangguk. Kau benar, kekuatan para naga memang selalu tidak terduga. Sekarang kekuatanmu sudah jauh lebih besar, saatnya kau pergi dan melihat mereka. Keberadaan klan naga pernah menggemparkan seluruh dunia manusia. Perang yang melibatkan Kekaisaran Wuluan dalam menginvasi kerajaan Huasu, disaksikan oleh orang-orang di seluruh planet. Orang-orang bahkan mengira kerajaan Huasu akan hancur total. Hasilnya, di bawah pengawasan seluruh dunia, Pangeran Naga Putih, Bai Longzi muncul. Seorang klan naga, dengan pedang bermata dua, menebas Zheng Lo yang hampir tak terkalahkan dengan dua pedang, dan memusnahkan seluruh pasukan Kekaisaran Wuluan dengan satu nafas. Bahkan hingga kini, dengan kekuatan tempur Zhang Yi yang telah mencapai level ksatria, dia masih merasa bahwa kekuatan Bai Longzi sungguh luar biasa hebatnya. Oleh karena itu, dia menganggap perjalanan ke klan naga ini mutlak diperlukan. Saladin mengangguk setuju, dan berkata, keberadaan naga sangat penting bagi kita manusia. Sejauh yang kita ketahui, mereka adalah salah satu dari sedikit peradaban kuno yang baik hati terhadap manusia. Kebijaksanaan dan kekuatan mereka mungkin sangat membantu kita. Ada banyak peradaban kuno, beberapa di antaranya baik hati terhadap manusia, sementara yang lainnya jahat. Kebanyakan orang berspekulasi bahwa ini terkait dengan apakah mereka adalah malaikat generasi ke-6 manusia. Zhang Yi dapat memastikan bahwa klan naga adalah ras malaikat yang memelihara garis keturunan manusia di kerajaan Huasu. Benar. Tatapan Zhang Yi tegas. Apapun yang terjadi, aku akan terus maju. Karena kita sudah sejauh ini, kita harus terus maju. Fatih Su tiba-tiba berseru. Aku penasaran, apa ada gadis naga cantik di klan naga? Kalau kau bisa menarik perhatian seseorang dan menjadi menantu naga, hidup kita pastilah akan lebih baik. Menunggangi naga? Pos semacam apa itu? Zhang Yi, dengan kelopak mata terkulai, berkata. Masalah isolasi reproduksi tidak mudah dipecahkan. Mata Fatih Su berbinar, dan dia terkekeh aneh. Bukankah itu akan lebih baik? Zhang Yi yang tidak dapat menahannya lagi, meninjunya dan melemparkannya ke samping. Mengapa kamu tidak pergi dan belajar bermain silikon dengan Brian lagi? Suara tawa kembali menggema di dalam pesawat luar angkasa, dan suasana menjadi luar biasa santai. Zhang Yi akhirnya memutuskan arahnya. Sekembalinya ke bumi, ras naga di bawah pegunungan Qinling niscaya akan menjadi kunci bagi penjelajahannya lebih lanjut akan kekuasaan di dunia ini. Tidak peduli tantangan apapun yang ada di masa depan nantinya, dia tidak akan mundur. Zhang Yi telah memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri, melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, dan tidak pernah membiarkan takdir menentukan segalanya. Pesawat ruang angkasa Dreamer mendarat di permukaan bulan. Raja Arthur dan yang lainnya menatap Zhang Yi dengan curiga. Kenapa kau berhenti? Siapa yang sedang kau tunggu? Zhang Yi menatap mereka lalu berkata, aku telah berjanji kepada orang-orang Kekaisaran Bulan Cemerlang, bahwa aku akan pergi dan bertemu dengan makhluk-makhluk kuno dari legenda mereka. Karena kekacauan di jurang kegelapan abadi, Zhang Yi memilih pergi ke sana bersama yang lain sebelum upacara penyalaan api selesai. Namun, ketika dia pertama kali tiba di bulan, orang-orang dari Kekaisaran Bulan Cerah menghubunginya. Mereka mengatakan itu merujuk pada makhluk-makhluk yang telah ada sejak zaman dahulu kala, dan mereka berharap untuk bertemu dengan Zhang Yi. Apa yang sebenarnya ingin mereka lihat adalah wujud manusia Ling, yang meninggalkan tubuh fisiknya di dunia. Saat itu, Zhang Yi juga memiliki beberapa pertanyaan, dan ingin berkonsultasi dengan suku Yihen yang kuno dan kuat. Mata Raja Arthur berbinar-binar karena kegembiraan. Ayo, kita berangkat bersama. Dia juga punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Senyum jenaka tersungging di bibir Zhang Yi saat dia berkata dengan malas. Tapi satu-satunya orang yang secara khusus mereka minta untuk ditemui adalah aku. Lebih baik kalian tetap diam di sini. Meskipun kita akrab satu sama lain, kita belum begitu dekat. Informasi itu sangatlah berharga, dan dia bermaksud menyimpannya untuk dirinya sendiri. Benjamin Morgan dan yang lainnya mengetahui rencana Zhang Yi, jadi mereka berjalan mendekat sambil tersenyum. Jangan pelit seperti itu, kami bisa bayar. Sebutkan saja harganya. Ini bukanlah tentang harga. Zhang Yi memutar matanya. Makhluk-makhluk itu bisa merenggut nyawa kita hanya dengan satu tarikan napas. Karena mereka secara khusus meminta untuk hanya bertemu denganku, tentu saja aku tidak bisa membawa orang lain bersamaku. Melihat Benjamin Morgan masih bertekad untuk mengatakan sesuatu lebih lanjut,
Zhang Yi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Baiklah, jangan buat keributan. Aku akan segera kembali. Setelah berkata demikian, Zhang Yi mengusir mereka dari Sang Dreamer. Yang Xin dan Brian serta yang lainnya memasuki bayangan Zhang Yi, dan dia juga membawa Sang Dreamer ke dimensi alternatif. Raja Arthur dan Saladin, serta yang lainnya, telah terbiasa dengan metode Zhang Yi. Bahkan setelah berjuang berdampingan sekian lama, dia masih tidak mempercayai siapapun. Morgan agak kesal dan menunjuk Brian, yang sedang menuju dimensi alternatif Zhang Yi, sambil berkata, "Kita tidak bisa mengikuti mereka. Jadi kenapa anjing bau itu bisa?" Hei, tunggu, manusia tidak mungkin lebih rendah dari anjing kan? Zhang Yi meliriknya dan bertanya dengan santai. Jika dia berani memakan kotoran, apakah kamu berani memakannya juga? Bab 2430 Arus Takdir 3. Pertanyaan Zhang Yi benar-benar membuat Morgan bingung. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tidak mampu melewati batas moralnya sendiri. Bagaimanapun, Morgan saat ini adalah orang terkaya di Kolombia, sosok yang sangat berpengaruh. Kalau dia benar-benar memakannya, orang-orang jahat seperti Zhang Yi pasti akan merekamnya, dan dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Namun jika dia tidak makan, dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berbincang dengan makhluk kuno dari Kekaisaran Bulan Bercahaya. Sambil ragu-ragu sejenak, Brian telah melangkah dengan angkuh ke dalam ruang bayangan, dengan langkah seperti anjing yang sombong. Zhang Yi meninggalkan mereka di tempatnya, lalu melangkah pergi, langsung menuju pintu masuk dunia bawah Kekaisaran Bulan Cemerlang. Tidak lama setelah mereka pergi, Morgan menepuk pahanya dan berseru. Kenapa mereka pergi secepat itu? Aku sebenarnya ingin menantang diriku sendiri juga. Raja Arthur menghela napas, menghampirinya, dan menepuk pundaknya. Sebaiknya kau menyerah saja. Sekalipun kau memakan kotoran, dia tidak akan mau menerimamu. Sekelompok orang mengeluh bahwa Zhang Yi tidak berperasaan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menunggu dia kembali. Meskipun mereka memiliki pesawat ruang angkasa sendiri, Zhang Yi mungkin dapat memperoleh beberapa informasi berguna setelah dia kembali. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bersedia pergi. Ketika Zhang Yi pergi ke Kekaisaran Bulan Bercahaya, Brian berkata pelan kepadanya. Hei bro, sebenarnya pola makanku sangatlah sehat. Jangan salah paham. Zhang Yi berkata dengan tenang. Kalau begitu, biarlah. Brian terdiam. Tiba di Kekaisaran Bulan Cerah, tetaplah kerajaan indah yang diselimuti cahaya di dalam dunia bawah tanah. Penduduk bumi adalah pahlawan mereka, yang telah membantu mereka mengambil kembali api mereka, dan karenanya mereka menerima sambutan yang sangat megah. Xue Liunian datang sendiri untuk membimbing Zhang Yi. Apakah kamu sudah selesai mengurus urusan di Kekaisaran Bulan Gelap? Xue Liunian bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Yi mengangguk. Memang, seperti dugaan kami, ada mata-mata di antara orang-orang mereka. Dia melirik Xue Liunian dengan rasa ingin tahu. Apakah tidak ada orang seperti ini di klan Bulan Cerah? Xue Liunian menunjuk ke kepalanya. Penampilannya sangat indah, hampir tidak manusiawi, lebih menyerupai boneka yang terbuat dari perak dan keramik. Kode dasar klan Bulan Cerah kami dan klan Bulan Gelap berbeda. Keduanya berjalan berdampingan melalui koridor perak besar, di depannya terdapat tangga yang sangat panjang dan sempit menuju ke dunia bawah tanah, yang tampaknya tidak ada habisnya. Di alam bawah sadar klan Bulan Gelap, terdapat kegilaan yang ditinggalkan Dewa Iblis Samael, serta kesadaran yang membantunya menghancurkan segel. Oleh karena itu, aliran atau fraksi, penghancur segel, selalu ada dan akan sulit dihilangkan. Tapi keinginan klan Bulan Bercahaya kami adalah keberadaan dan perlindungan. Melawan Samael adalah kode terdalam dan paling mendasar dari keinginan spiritual kami. Dia membusungkan dadanya dengan bangga saat mengucapkan kata-kata ini. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Kekaisaran Bulan Bercahaya selalu memandang rendah Kekaisaran Bulan Gelap. Zhang Yi mengangkat bahu dan berjalan berdampingan dengannya. Kecepatan Xue Liunian meningkat, dan Zhang Yi menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya untuk mengikutinya dari dekat, tidak tertinggal sama sekali. Hal ini menyebabkan cahaya aneh muncul di mata Xue Liunian. Keduanya berjalan selama waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya tiba di ujung koridor tangga. Di bawah wilayah pusat Kekaisaran Bulan Cemerlang, Zhang Yi, yang dipimpin oleh Xue Liunian, perlahan melangkah ke alam rahasia yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Saat Zhang Yi mendongak dan melihat dunia yang benar-benar baru, pemandangan di hadapannya membuatnya menahan napas sejenak,
Ini adalah dunia bawah tanah yang sangat luar biasa, lebih luas dari langit dan lebih dalam dari lautan. Kristal-kristal perak yang tidak terhingga jumlahnya membangun langit dan tanah, dan cahaya sebening kristal memancar dari segala arah, membiaskan pelangi menakjubkan yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap kristal tampaknya mewujudkan hakikat cahaya bulan, memancarkan aura kesucian dan keabadian. Seluruh ruang itu bagaikan permata sempurna yang tertanam di kedalaman alam semesta, luar biasa indahnya dan mengagumkan. Kubahnya menggantung tinggi, dengan ribuan kristal berjatuhan ke bawah, seperti air terjun kaca yang mengalir deras dari seorang dewa, memercikan cahaya dan membentuk galaksi yang bagaikan mimpi. Tanahnya terbuat dari lapisan kristal berwarna putih keperakan, dan setiap langkah yang Anda ambil akan membangkitkan gema yang jauh, seolah-olah Anda sedang menginjak tali sejarah. Udara terasa jernih namun berat, membawa aroma samar dan dingin, napas kekuatan yang telah terkumpul selama jutaan tahun. Di tengah-tengah wilayah suci ini, bermandikan cahaya perak, berdiri 12 singgasana yang megah. Setiap singgasana diukir dari sepotong kristal perak besar, dengan pola yang mengalir alami menyerupai cahaya bulan yang memadat. Mereka berdiri tegak dan megah bagaikan gunung, membentuk lingkaran, bagaikan dewan abadi, dengan tenang menjaga ruang yang tak tertandingi ini. Di atas singgasana, Zhang Yi melihat 12 sosok duduk di sana. Masing-masing dari mereka mengenakan baju zirah perak yang megah, dengan pola bintang dan bayangan bulan timbul pada baju zirah itu, seolah-olah itu adalah sebuah simbol hukum alam semesta. Setiap inci baju zirah perak itu berkilau terang dalam cahaya, seakan-akan itu bukan benda biasa, melainkan ditempa dari bahan purba alam semesta. Mereka tinggi, sekitar 5 meter, yang merupakan bentuk tubuh standar suku Yihen. Postur duduk mereka memancarkan kehadiran gunung yang megah, namun tetap mempertahankan keanggunan dan kesucian. Kedua-belas dewi tersebut masing-masing memiliki penampilan yang berbeda, namun semuanya sama cantik dan menawan. Mata mereka dalam, berkilauan dengan kecemerlangan berbintang, tampaknya mampu melihat menembus semua ilusi dunia fana. Aura mereka kuno dan mendalam, membawa perubahan selama jutaan tahun, namun tetap mempertahankan ketenangan dan martabat yang melampaui dunia biasa. Raksasa-raksasa wanita ini adalah dewi-dewi ras Yihen, yang datang dari jalur kenaikan yang jauh miliaran tahun yang lalu. Mereka telah menyeberangi lautan bintang dan turun ke asal-usul kekaisaran bulan bercahaya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di tanah ini. Saat ini, mereka masih berjaga di sini, seperti 12 monumen perak abadi. Seluruh dunia bawah tanah tampak sangat sakral dalam tatapan mereka. Kilauan kristal tersebut terjalin dengan aura mereka, membentuk alam tak kasat mata, yang membuat seseorang merasa seolah-olah berada di tempat suci yang melampaui hukum alam semesta. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan menatap kedua-belah sosok megah yang duduk tegak, merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Segala sesuatu di sini begitu indah dan menakjubkan, sehingga melampaui kemampuan bahasa manusia untuk menggambarkannya. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan suatu makhluk yang sungguh-sungguh melampaui zaman, dan melampaui hal-hal biasa. Dipandu oleh Xue Liunian, Zhang Yi perlahan berjalan menuju 12 singgasana perak. Ketika Xue Liunian melihat 12 singgasana perak, matanya dipenuhi dengan semangat dan rasa hormat. Karena makhluk-makhluk ini adalah pencipta klan bulan bercahaya mereka. Meskipun Xue Liunian telah hidup selama lebih dari 600 tahun, dia hanya melihatnya 3 kali, termasuk yang ini. Dia melangkah maju dan dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Xue Liunian telah bertemu dengan 12 leluhur. Aku telah membawa Zhang Yi, manusia bumi yang mewarisi warisan alam bawah sadar kolektif klan Yihen Istana Tianyu, sesuai dengan kehendak para leluhur.